Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, sungguh kita bersyukur anugerah Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Dan saat ini tiba saatnya kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa biarlah sungguh firman Tuhan ini boleh menolong, membentuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan serupa dengan Dia setiap harinya. Oleh sebab itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur di hari yang baru yang Kau karuniakan ini kami boleh kembali hidup ya Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, topangan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau Allah yang boleh menolong kami. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan renungkan ini boleh menolong kami mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Dan kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang semakin serupa dengan Engkau setiap hari. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tema refleksi Gema kita hari ini yaitu adalah melakukan kebenaran dan keadilan yang diambil dari Keluaran 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Namun saya akan membacakannya di beberapa bagian saja, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, suatu ketika saya pulang dari pelayanan, saya menghabiskan waktu untuk beristirahat. Saya memutar TV, ya, nonton sejenak apa yang ada di TV, di tayangan seperti itu. Dan ketika saya sedang bersantai setelah pulang dari pelayanan, tiba-tiba saya mendengar jeritan anak saya yang kedua. Ya, dia menangis, dia menjerit. Sontak saja saya ke atas dan kemudian saya langsung memarahi anak saya yang pertama. Saya berkata, "Kenapa adik kamu nangis? Apa yang kamu buat yang membuat adik kamu nangis? Apa yang kamu lakukan?" Seperti biasa, orang tua itu kalau dua anak ada di sana, yang kecil nangis, langsung reaksi yang pertama dilakukan yaitu adalah memarahi anak yang pertama atau kakaknya. Kemudian anak saya langsung mengatakan demikian, anak saya yang pertama, "Aku tidak melakukan apapun. Waktu saya lagi menggambar, adik saya tiba-tiba langsung ambil kertas dan juga pensil saya dengan krayon saya. Saya kemudian tahan dong, Dedi." Langsung saat itu dia nangis. Langsung saya berpikir, oh ternyata reaksi saya itu salah. Oleh karena saya langsung menyalahi anak saya yang pertama tanpa melihat terlebih dahulu siapa yang benar, siapa yang salah. Dan saat itu ternyata yang salah adalah adiknya yang langsung merampas dan keinginannya tidak terkabulkan. Pada saat itu dia menangis dengan sejadi-jadinya. Ternyata di sini saya menyadari kesalahan saya. Saya melakukan hal yang tidak adil kepada anak saya yang pertama. Bahkan saya cenderung membela adiknya yang nangis, tapi ternyata dia yang salah, Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa kebenaran dan keadilan bukan hanya sulit ditemukan pada masa kini, tetapi juga sulit ditemukan pada zaman Musa. Namun Allah ingin agar umatnya mengutamakan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Allah memberikan hukum untuk menjaga agar umatnya hidup dalam kebenaran dan keadilan. Saudara, Allah melarang penyebaran hoax atau menjadi saksi palsu. Saksi palsu adalah orang yang sengaja berbohong di pengadilan. Saksi palsu bersekongkol dengan orang jahat dengan cara memberikan keterangan palsu sehingga orang yang bersalah bisa dinyatakan sebagai tidak bersalah atau sebaliknya.
Banyak kesalahpahaman dapat dihindari jika kita berkata jujur. Kita berharap bahwa di gereja tidak ada kebohongan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Konflik antar pribadi seringkali menjadi sulit diselesaikan bila pihak yang berkonflik tidak bersedia untuk berkata jujur. Saudara, berlaku adil itu berarti bersikap tidak memihak kepada para pihak yang sedang berkonflik. Terkadang memang ada godaan untuk kita berpihak pada orang miskin sebelum perkara diketahui dengan jelas. Memang orang miskin sering menjadi korban dan kita terpanggil untuk membela mereka. Tuhan juga berkata bahwa ia berada di pihak orang miskin. Namun di hadapan Tuhan, orang miskin sama berdosanya dengan orang kaya. Orang miskin bisa melakukan kesalahan sama seperti orang kaya. Jika orang miskin bersalah, ia harus dihukum. Firman Tuhan berkata dalam pasal 23 ayat yang ketiga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Sebaliknya, memihak orang kaya yang bersalah juga merupakan dosa. Kita bisa melihat di pasal 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saudara sekalian, hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa orang miskin mendapatkan pengadilan yang adil, termasuk mendapat pengacara yang kompeten. Orang kaya memiliki lebih banyak uang sehingga mereka sanggup untuk membayar pengacara serta melakukan kecurangan saat menghadapi masalah hukum. Misalnya dengan menyuap hakim. Namun di sini Allah menegaskan bahwa hakim tidak boleh menerima suap dari orang kaya. Hakim harus berlaku adil dengan memastikan bahwa orang miskin mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Allah menuntut sikap yang seimbang. Dan orang miskin tidak selalu benar dan orang kaya tidak selalu salah. Tidak boleh ada keberpihakan terhadap orang kaya atau prasangka negatif terhadap orang miskin. Keadilan ini harus diberlakukan sama bagi setiap orang tanpa melihat masalah kekayaan. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita yaitu adalah apakah Anda sudah membiasakan diri untuk bersikap jujur, tidak memihak, dan adil terhadap semua orang di sekitar Anda? Apakah Anda sudah memiliki ketetapan hati untuk sedapat mungkin menghindar dari atau bahkan menghentikan penyebaran kabar bohong? Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita dan biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh meminta hikmat daripada Tuhan agar kita dapat menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran dan juga keadilan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur apabila hari ini firman-Mu boleh menyapa setiap kami. Tentu bukanlah satu hal yang mudah ya Tuhan ketika kami harus mengedepankan kebenaran dan keadilan. Ada kalanya kami sering berat sebelah, tapi kami memohon hikmat daripada Tuhan, biarlah kami dapat menjadi orang yang berlaku benar dan berlaku adil. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, masing-masing kami. Kiranya Kau Allah yang boleh menolong. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita and have a nice day.